siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam ceria, belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Apakah yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar kosakata baku. Yang kedua, akan memahami manfaat hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, kita akan mengetahui pengaruh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Anak-anak perhatikan kata berikut ini. Ada kata aktif, aktivitas, apotik, cenderamata, ijazah, rabo, syah, museum, bis, objek, fikir, nafas, faham, nasihat. Kata-kata tadi adalah kata-kata tidak baku, anak-anak. Apa yang dimaksud dengan kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur atau dalam bahasa lisan. Nah, anak-anak perhatikan kata berikut. Aktif, aktivitas, apotek, cenderamata, ijazah, rabu, sah, museum, bus, objek, pikir, napas, paham, nasihat. Anak-anak sudah paham perbedaan yang Bu Ika katakan tadi sama yang sekarang ya? Nah, kalau yang barusan itu adalah kata yang sudah baku. Apakah kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Ciri-ciri kata baku. 1. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. 2. Kata baku tidak terpengaruh bahasa daerah. 3. Kata baku bukan bahasa percakapan sehari-hari. 4. Kata baku tidak terpengaruh bahasa asing. 5. Kata baku, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. 6. Kata baku tidak mempunyai arti yang rancu atau arti yang double atau arti yang ganda. Bagaimana cara menemukan kata baku? Yang pertama, tentukan huruf depan dari kata yang ingin kamu cari di KBBI. Berarti syarat untuk mencari kata baku kamu harus memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di online sudah ada ya anak-anak. Yang kedua, kemudian cari huruf depan dari kata yang kamu cari. Misalnya huruf S. Kamu cari huruf S. Bila sudah ditemukan, carilah kata baku yang diinginkan. Intinya, ketika kita akan menentukan kata baku, kita harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak, Bu Ika akan mengingatkan kembali peta pikiran. Berikut ini adalah bentuk peta pikiran. Dari judul, kamu dapat menentukan inti atau informasi dari bacaan yang kamu baca itu berdasarkan 6 kata tanya. Jadi, buatlah kalimat tanya atau pertanyaan menggunakan peta pikiran. Nanti kamu akan memperoleh isi atau informasi dari bacaan yang kamu peroleh. Manfaat tumbuhan, anak-anak. Tumbuhan sebagai sumber makanan karena tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Yang kedua, tumbuhan juga penting sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan untuk makhluk hidup bernapas. Tumbuhan menjadi tempat berlindung dan rumah bagi hewan-hewan. Apa sajakah yang dimanfaatkan manusia dari tumbuhan di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, penghasil oksigen. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Gas ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses pembakaran zat makanan sehingga menjadi energi. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah kayu. Kayunya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Yang keempat, sebagai obat-obatan. Dan yang kelima, sebagai pupuk.
saja manfaat hewan bagi manusia? Yang pertama, hewan sebagai penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Yang ketiga, sebagai bahan obat. Yang keempat, dapat diambil tenaganya. Yang kelima, digunakan sebagai bahan kerajinan. Yang keenam, sebagai alat transportasi. Sebagai bahan pangan, kita bisa ambil daging dan telur dari hewan. Sebagai bahan sandang, kita bisa ambil kulit atau bulu domba untuk dijadikan pakaian. Yang ketiga, sebagai bahan obat, kita bisa ambil bagian dari hewan tersebut untuk dijadikan obat ya. Misalnya sirip ikan hiu bisa dijadikan sebagai obat. Untuk diambil tenaganya, misalnya sapi untuk menarik pedati atau kuda bisa dijadikan alat transportasi pada zaman dahulu. Digunakan sebagai bahan kerajinan. Contohnya adalah tanduk. Tanduk dijadikan sebagai bahan kerajinan. Bisa kulit, bisa kepalanya, begitu ya, bisa dijadikan bahan kerajinan. Sebagai alat transportasi, alat angkut ya, hewan digunakan sebagai alat angkut. Pada zaman dahulu, alat angkut sebelum mengenal mesin, alat angkutnya kita menggunakan hewan. Bisa kerbau, bisa sapi, dan bisa kuda. Apa saja manfaat hewan bagi lingkungan sekitar? Sebagai penghasil bahan pangan seperti susu berasal dari sapi, telur berasal dari ayam, daging berasal dari kambing, dan sebagainya. Sebagai penghasil bahan kerajinan seperti wayang kulit berasal dari kulit sapi, penghasil pupuk organik seperti kotoran kerbau. Indonesia memang telah merdeka, telah diperingati kemarin Hari Kemerdekaan yang ke-76. Setiap rakyat berhak menikmati hasil kemerdekaan, namun setiap rakyat wajib menjaga dan mempertahankan kemerdekaan sesuai kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan mewujudkan rakyat yang adil dan makmur serta sejahtera. Seluruh rakyat Indonesia berhak menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Apakah pengaruh kemerdekaan bagi petani? Setelah merdeka, para petani bebas menanam tanaman apapun, namun tetap mematuhi peraturan yang ada. Petani memperoleh banyak varietas tanaman sehingga mereka bisa menanam berbagai jenis tanaman. Apakah pengaruh kemerdekaan bagi nelayan? Setelah kemerdekaan, para nelayan bebas. Khususnya para nelayan Indonesia bebas menangkap ikan di seluruh perairan Indonesia, namun tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bebas dalam artian semaunya sendiri ya, tetap ada peraturan. Apakah pengaruh kemerdekaan bagi para pelajar? Setelah merdeka, para pelajar Indonesia bebas mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Pelajar putri dan pelajar putra memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Para pelajar Indonesia bebas menentukan tempat belajarnya. Apakah arti sejahtera? Sejahtera bisa berarti dalam kondisi baik, sehat, dan aman. Nah, agar kita bisa sejahtera berarti kita harus sehat jiwa, sehat raga, sehat lingkungan, dan sehat perekonomian atau keuangan. Anak-anak, agar kita bisa sehat jiwa, yang harus kita lakukan adalah mengolah hati kita. Begitu ya, mengolah pikiran kita, menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Tidak lupa melakukan ritual agama atau spiritual agar jiwa kita tetap sehat. Yang kedua, sehat raga. Bagaimana agar raga kita sehat? Ya, kita harus mengolah raga kita, fisik kita. Kita harus berolahraga. Bagaimana agar sehat lingkungan? Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita agar tetap sehat. Terus yang terakhir, bagaimana agar kita tetap sehat perekonomian atau keuangan? Yang harus kita lakukan adalah bekerja. Nah, anak-anak, begitu saja ulasan dan pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam semangat, dan ceria belajar. Baik, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.